keluarga GKI Taman Aries, bertemu kembali dalam Bulan Keluarga 2025 dengan tema Kuat. Berikut ini rangkaian Bulan Keluarga 2025. Kebaktian Minggu 5 Oktober dengan tema Kasih yang bertumbuh dalam iman. Growing in God dilaksanakan Selasa 7 Oktober. Pada hari Sabtu 11 Oktober, kita akan mengadakan Family Saturday. Kebaktian Minggu 12 Oktober dengan tema Ucap Syukur dalam Ketaatan. Kita akan bersama-sama mengadakan Family Day pada tanggal 18 Oktober di Taman Wisata Mangrove Peak. Kebaktian Minggu 18 Oktober dengan tema Andalkan Tuhan melalui doa. Growing in Community akan diadakan di wilayah masing-masing. Kebaktian penyegaran keluarga akan diadakan dalam kebaktian umum Minggu 26 Oktober dengan tema Tuhan memulihkan dalam pengampunan. Pada hari Jumat 31 Oktober kita akan mengadakan harmoni dalam rindu. Mari kita merayakan dan berpartisipasi dalam Bulan Keluarga 2025. Tuhan memberkati. Halo semua, ayo ikutan Strong Family Day 2025 GKI Taman Aries. Family Day kali ini kita akan seru-seruan bareng ke Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober. Kumpul jam 7 pagi di gereja. Biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 per orang sampai dengan tanggal 5 Oktober dan Rp60.000 per orang sampai tanggal 12 Oktober. Pendaftaran dapat dilakukan di meja pendaftaran di depan lobi gereja atau dengan cara daftar ke link pendaftaran. Jangan lupa konfirmasi ke panitia ya. Buruan aja keluarga, saudara dan teman-teman semua. Aku kuat, kamu kuat, di dalam Tuhan kita kuat. Dalam rangka Bulan Keluarga, Klinik Pratama Karya Kasih hadir dengan program promo 10-10. Promo screening gigi keluarga untuk paket 3 orang seharga Rp110.000 selama bulan Oktober. Dan jika ada follow-up tindakan, akan mendapatkan diskon 10% untuk bulan Oktober dan November. Paket promo lainnya adalah grup promo untuk injeksi vitamin selama bulan Oktober dan November. Paket injeksi vitamin C untuk grup 3 orang seharga Rp310.000. Dan paket injeksi multivitamin grup 3 orang seharga Rp510.000. Daftarkan diri Anda segera ke Klinik Pratama Karya Kasih. Umat yang terkasih, dalam setiap langkah perjalanan, Tuhan selalu hadir menyertai, memberi kekuatan serta pengharapan. KJ 321 mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala berkat, kesehatan, kebersamaan, hingga damai sejahtera dalam keluarga kita. Mari kita satukan hati dan suara, mengucap syukur bukan hanya dengan kata, tetapi dengan tindakan nyata. Segala
Selamat pagi dan selamat beribadah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Taman Aries. Dengan bersukacita kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mengaku percaya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tema ibadah minggu ini di pertama bulan ini adalah kasih yang bertumbuh dalam iman. Pelayanan firman dan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan oleh Pendeta Budiman dari GKI Bandar Lampung. Atas nama Majelis Jemaat GKI Taman Aries, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budiman atas pelayanan Bapak pagi ini. Selama bulan Oktober ini, kita juga mengadakan berbagai acara dalam rangka Bulan Keluarga 2025. Dan kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk ikut serta dalam setiap acara yang telah disiapkan oleh panitia. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita simak beberapa video warta lisan berikut ini. Mari kita bersekutu dan bertumbuh bersama dalam iman melalui Growing in God. Kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu keluarga kuat. Diadakan pada hari Selasa 7 Oktober 2025 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Shalom Oma Opa, Ibu Bapak. Mari kita bersekutu di dalam ibadah rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 10 Oktober 2025 pukul 10 pagi dengan tema Cinta yang Kuat. Ibadah ini dilaksanakan secara tatap muka atau onsite di gedung gereja, namun dapat juga diikuti melalui YouTube. Kami menunggu kehadiran Oma Opa Ibu Bapak semua. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Denis Wirawan dengan Saudari Jessica Krista Raharjo akan dilangsungkan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 11 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Halo keluarga GKI Taman Aries. Yuk ikutan Family Day pada hari Sabtu 18 Oktober pukul 8 pagi di Taman Wisata Mangrove Peak. Pendaftaran dibuka dari tanggal 28 September sampai 12 Oktober. Tersedia early bird 50.000 per orang dan reguler 60.000 per orang. Pendaftaran dapat melalui panitia dengan nomor yang tertera di e-flyer atau di meja pendaftaran setelah ibadah selesai. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di e-flyer. Strong family, kuat. Pernah bingung menghadapi anak yang tiba-tiba tantrum, melo, atau merasa kurang percaya diri? Atau komunikasi di rumah terasa kurang hangat? Let's go! Yuk kita obrolin di Family Saturday. Sambil ngedate bareng keluarga, recharge hubungan dengan anak, pasangan, dan juga dengan Tuhan. Sabtu 11 Oktober 2025 di GKI Taman Aries pukul 16.30 sampai 19. Ada parents talk mengenai emosi anak dan membangun kedekatan di rumah bersama Pendeta Andi Agus Gunawan dan Pendeta Rinto Tampubolon. Dan serunya, selain perform, anak-anak bisa ikutan cooking class. Jadi, segera kosongkan jadwal. Kita ngedate bareng keluarga di Family Saturday, mengundang semua orang tua anak sekolah minggu, kelas balita hingga kelas 7. Acara ini dipersembahkan oleh Komisi Anak dan Komisi Dewasa Esmod untuk Bulan Keluarga 2025. Klinik Pratama Karya Kasih bekerja sama dengan Laboratorium Pramita
mengadakan pemeriksaan pap smear gratis bagi pasien BPJS dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama Klinik Pratama Karya Kasih pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 mulai jam 9 pagi. Sedangkan bagi pasien non-BPJS akan dikenakan biaya Rp436.000. Untuk informasi dan pendaftaran, segera hubungi Klinik Pratama Karya Kasih. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mari datang ke rumah Tuhan, tempat di mana kita menemukan damai sejahtera dan merasakan kasih-Nya. Seperti pemazmur yang mengatakan demikian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Betapalah mesranya. Ayah dan ibu contohnya. Ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Jemaat Tuhan, keluarga-keluarga milik Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Keluarga-keluarga milik Tuhan, hari ini kita semua mengawali bulan keluarga. Bulan keluarga adalah sebuah momen yang sungguh istimewa untuk kita mensyukuri setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kasih yang bertumbuh dalam iman adalah ajakan untuk kita semua memperdalam relasi kita dengan Tuhan serta memurnikan ikatan kasih antar anggota keluarga dan persekutuan. Kasih yang sejati menumbuhkan iman, bukan sekedar memuaskan keinginan. Apakah kita sudah memaknai kasih dengan benar di hadapan Tuhan? Sebagai anggota keluarga, sudahkah kita menanamkan nilai-nilai iman di tengah keluarga? Bersediakah kita membuka hati untuk menerima didikan dan nasihat dari sesama anggota keluarga? Sebagai gereja, apakah kita sudah menyatakan kasih yang membawa pertumbuhan iman? Beranikah kita menyerahkan hidup serta melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan harapan? Dengan kerendahan hati kita, mari kita memeriksa dan mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Kita masuki saat hening. Mari kita berdoa secara berbalas-balasan. Ya Tuhan, Khalik langit dan bumi, di tengah kehidupan keluarga kadang kami terbatas untuk memahami cara mengasihi. Kami mengasihi anggota keluarga dengan cara kami sendiri, tanpa mau mendengar dan mengenal apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dalam kemurahan-Mu, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kami merasa lebih tahu dan berhak atas hidup kami sendiri, sehingga kami kerap mengabaikan nasihat dan petunjuk mereka. Dalam kemurahan-Mu, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Di tengah pergumulan dan tantangan hidup, kami mudah berkata percaya. Padahal hati kami sebenarnya ragu. Ragu untuk menaruh iman dan pengharapan kepadamu. Dalam kemurahan-Mu, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pokok iman, di mana kami rindu untuk terus bertumbuh. Amin. Pokok anggur yang benar.
Firman Tuhan bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarlah apa yang ditulis di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan disapa oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Kaulah dasar kekuatan kami, keteguhan kami, dan keteguhan itu kami dapatkan dari firman-Mu. Biarlah ketika kami diberikan kesempatan untuk mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memohon, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami, melembutkan tanah di pikiran dan di hati kami, menjadi tanah yang subur, yang boleh disemai oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami, sehingga perjalanan keluarga kami beroleh kekuatan dari sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama
menurut Habakuk pasal 1 ayat 1-4, dilanjutkan pasal 2 ayat 1-4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, kekerasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu supaya orang yang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jangan iri pada orang yang berbuat curang, mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Janganlah hatimu marah karena orang yang berhasil, dan juga pada orang yang lakukan tipu daya. Tinggalkanlah panas hati, jangan marah. Itu hanya bawa pada kejahatan. Marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang, mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Sebab orang-orang jahat pasti akan dilenyapkan, dan orang-orang yang fasik juga akan dimusnahkan. Tapi orang-orang yang nantikan Tuhan, mereka pasti akan warisi negeri. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang, mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Bacaan kedua menurut Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus
menurut Lukas pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu, 'Bukankah ia pulang dari ladang? Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami, hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah salam dari Majelis Jemaat GKI Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Saya sendiri bukan orang Bandar Lampung, saya adalah orang Jakarta sampai umur 5 tahun lalu pindah ke Bandung. Lalu saya studi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan nampaknya sinode mengatur saya untuk berkiprah layanannya di Provinsi Lampung. Saya ditahbiskan tahun 2006 dan sampai sekarang saya berada di GKI Bandar Lampung. Lampung, ada GKI Bandar Lampung, sejauh 50 kilo di Bandar Lampung ada GKI Metro. Lalu di Bandar Lampung ada GKI Kawasan Tanggamus, sejauh 80 kilo. Yang di Lampung masuk ke dalam klasis Jakarta Utara, bersama dengan GKI Bunda Sudi Batam. Utara cukup jauh ya, Batam sampai ke Lampung. Saya selalu mengajak orang-orang untuk berkunjung ke Lampung, entah itu liburan, entah itu mempunyai villa. Bayangkan saudara, bisa punya rumah, depannya itu bisa melihat laut. Dan tanah di Lampung tentu tidak semahal di Jakarta, saudara bisa mempunyai tanah 1000 meter persegi. Dan di Lampung ada banyak hal yang bisa kita nikmati saudara. Ada wisata bahari, misalnya ada Pahawang, saudara bisa melihat mini Bunaken di Lampung. Juga kalau suka dengan surfing, orang-orang bule suka mengatakan tempat berselancar terbaik itu di Indonesia bukan di Bali, tapi di Lampung Barat. Ada banyak wisata kalau saudara ingin menikmati wisata di laut sambil mengusap-ngusap lumba-lumba di tengah laut ya. Ada lumba-lumba diusap-usap kasih makan. Ada juga di Lampung. Dan bagi saudara yang mau mengembangkan usaha, boleh menjajal pasar di Lampung. Kalau di Jakarta terlalu banyak kompetisi, maka di Lampung boleh dicoba. Dan di Lampung baru ada Hotel Bintang 5 Resort yang mempunyai pantai sendiri. Katanya seperti mini Apurva. Saya nggak boleh sebut merek karena saya bukan brand ambassadornya. Dan kalau ke Lampung jangan khawatir, ada banyak akses, ada penerbangan 16 kali. Dari Lampung ke Jakarta 8 kali, dari Jakarta ke Lampung 8 kali.
dan ada penyeberangan, ada kapal cepat hanya 1 jam ekspres, lalu tiba di Bakauheni, Lampung, ada jalan tol sekarang dan cukup mudah untuk akses ke sana. Maka kalau saudara nanti main ke Lampung, entah itu liburan, berkunjung ataupun membuka usaha, boleh mengabari saya. Karena kalau jemaat Lampung bertumbuh, tentu maksud saya kalau masyarakat Lampung bertumbuh, jemaat GKI di Lampung juga akan turut bertumbuh. Demikianlah informasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung kepada saudara semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kerinduan yang dalam di dalam hati setiap orang. Dan kerinduan ini adalah kerinduan yang sama yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu kerinduan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ini adalah seruan dari hati yang tahu keterbatasan, yang menyadari kekurangan, yang merasakan jarak antara apa yang diharapkan dan yang mampu dilakukan. Kita semua mengenal seruan ini dalam hidup kita. Misalnya dalam keluarga kita, dalam hubungan kita, dalam doa-doa kita yang paling intim dengan Tuhan. Kita selalu berkata, Tuhan, imanku terlalu kecil, tambahkanlah. Bagaimana Tuhan Yesus merespon jeritan hati ini seperti ini? Yaitu ia beresponnya dengan lembut, selayaknya seorang guru spiritual. Dan Yesus tidak mengecam keraguan para murid. Karena Tuhan Yesus tidak menuntut kesempurnaan. Sebaliknya dia berbicara tentang biji sesawi, sesuatu yang sangat kecil, sederhana, hampir tidak terlihat. Dan kemudian dia berbicara tentang pelayan atau hamba. Orang yang melayani tanpa panggung, tanpa pengakuan. Seringkali kita berpikir bahwa iman adalah tentang menjadi kuat. Bahwa iman adalah tentang memiliki kepastian. Bahwa iman adalah tentang mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi. Namun Yesus mengajak kita untuk melihat dari sisi yang lain. Dia mengajak kita melihat dari tempat kekurangan kita. Yesus mengajak kita melihat iman dari kerapuhan kita. Dari ukuran kita yang kecil. Biji sesawi itu mengingatkan kita bahwa Allah bekerja justru melampaui ketidakcukupan kita. Seperti seorang ibu yang merawat anak dalam kelelahannya. Yang harus kerja, masih pulang ngurus keluarga, ngurus anak. Seperti seorang ayah yang memeluk anaknya dalam kebingungan. Anak yang tiba-tiba menjadi marah dengan keluarga, menjadi tantrum dengan orang tuanya. Seperti anak yang juga menerima kasih dari orang tuanya dalam ketidakmengertiannya. Anak yang merasa bahwa aku belum membanggakan orang tua, tetapi kok orang tuaku memeluk dengan cara yang demikian. Maka pengalaman-pengalaman yang demikianlah adalah iman yang telah bekerja dalam kerapuhan kita. Di dalam keluarga-keluarga kita, kita belajar kebenaran spiritual yang mendalam ini. Yang pertama kita belajar bahwa cinta kasih tumbuh bukan ketika kita sempurna. Nunggu cinta kasih sempurna baru melakukan. Bukan. Melainkan ketika kita saling menerima dalam ketidaksempurnaan, disitulah cinta kasih tumbuh. Kita memiliki orang tua yang tidak sempurna. Sama seperti kita pun tidak memiliki anak yang sempurna. Kadang orang tua pingin anaknya bisa ini, bisa itu. Meraih ini dan meraih itu. Ingin anaknya menjadi anak yang sempurna.
Tapi pernahkah bertanya, apakah anak-anak kita tidak berkata yang sama? Kadang orang tua menginginkan anak seperti anak saudaranya, tetangganya, membandingkan anak dengan anak orang lain. Pernahkah membayangkan kalau kita sebagai orang tua dibandingkan anak? Antara papa mamanya temannya, antara papa mamanya dari sepupunya. Kita belajar yang kedua, iman bertumbuh bukan ketika kita memiliki semua jawaban. Bukan itu. Melainkan ketika kita berani hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Kalaupun terjawab, masih belum tuntas. Yang ketiga, ini mengajarkan kita bahwa harapan itu lahir bukan dari kepastian. Karena teman harapan bukanlah kepastian. Tetapi dari kepercayaan bahwa dalam kegelapan sekalipun Allah hadir. Ketika Tuhan Yesus bercerita tentang hamba yang melayani tuannya, Yesus mengajak kita untuk memahami sebuah bentuk spiritualitas pelayan. Apa itu? Cara hidup yang tidak mencari pengakuan, yang tidak menuntut penghargaan, melainkan menemukan makna yang mendalam dari pelayanan yang sederhana. Inilah bentuk spiritualitas yang nampaknya kita butuhkan di tengah hidup keluarga. Yang saat ini seringkali bentuk spiritualitas ini absen hadir di tengah keluarga. Yang pertama adalah makan dan minum, meja makan itu pun dapat menjadi tempat yang kudus. Di mana tiap-tiap keluarga bisa belajar untuk saling mendengar saat menikmati makan. Belajar untuk saling melayani. Ruang keluarga yang mungkin sekarang sepi. Tiap-tiap orang punya dunianya di kamar masing-masing. Kita kan jarang menemukan saat ini nonton bersama televisi. Semua punya tontonannya masing-masing. Ruang keluarga juga bisa menjadi ruang yang kudus. Di mana kita belajar mendengarkan satu dengan yang lain dengan sabar. Dan kamar tidur pun juga punya spiritualitasnya. Yaitu tempat di mana kita belajar memaafkan sebelum tidur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita ada ayat, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Apa arti kata-kata ini? Kata-kata ini bukanlah tentang pernyataan tentang harga diri yang rendah. Melainkan ini sebuah pengakuan yang jujur bahwa segala yang kita lakukan adalah respon atas kasih yang terlebih dahulu kita terima. Seperti anak yang senang hati membantu orang tuanya. Senang karena anak tahu bahwa dirinya dikasihi oleh orang tuanya. Demikianlah kita melayani karena kita telah mengalami kasih dari Allah. Dalam dunia saat ini yang begitu sibuk, yang begitu membingungkan, di mana banyak hal yang membuat kita menjadi susah, cari bahan bakar saja susah. Di Lampung sendiri ada banyak antrian truk-truk yang tidak mendapatkan solar. Dunia kita yang tidak mudah ini juga dengan kompetisinya seringkali menuntut kesempurnaan tanpa kita sadari. Keluarga dipanggil, padahal keluarga itu bukan untuk menjadi rumah bagi orang-orang yang sempurna. Dan tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi keluarga itu dipanggil untuk menjadi rumah bagi mereka yang tersesat. Bagi mereka yang lelah. Bagi mereka yang membutuhkan kekuatan. Keluarga adalah tempat di mana kita boleh menjadi rapuh. Boleh menjadi tidak tahu. Boleh mengizinkan kita untuk menangis. Boleh bertanya. Itulah sebuah rumah. Disinilah iman sebesar biji sesawi
bertumbuh dalam tanah yang subur, dalam penerimaan belas kasih, iman yang tidak spektakuler, tidak setia, tetap setia, iman yang terus dijalani dengan keyakinan, iman yang tidak mencabut pohon ara semalaman, tetapi yang setiap hari mencabut sikap-sikap yang menghalangi kasih. Hidup keluarga itu tidak memerlukan banyak syarat, saudara. Yang diperlukan adalah bagaimana kasih yang ada sekecil apapun perlu ditumbuhkan dalam iman. Kadang kita suka merasa pasangan kita tidak mencintai kita. Kadang kita merasa anak kita kurang mengasihi kita. Kadang kita merasa orang tua kita suka pilih kasih. Padahal saudara-saudara, ketika seseorang mengasihi, tindakan itu adalah tindakan kasih yang terbaik yang dimilikinya. Mungkin kasihnya tak seperti yang kita harapkan, tapi kasih yang dia berikan adalah kasih yang terbaiknya. Karena orang hanya mampu mengasihi dengan kemampuan yang dimilikinya. Kalau kasihnya seperti itu, itulah kemampuan terbaiknya. Apa yang kita bisa, apa yang dapat dimintakan kepada Tuhan, karena Dia bisa memberikannya kepada kita. Jangan pernah memintakan kepada manusia. Mungkin kita mengharapkan cinta yang sejati. Dan kita tahu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Maka ketika keluarga kita belum tiba di sana, hargailah itu kemampuan terbaik yang dimilikinya. Kita tidak perlu memohon iman yang lebih besar karena teksnya bukan begitu. Kita dipanggil untuk menerima dengan syukur iman yang ada dalam diri kita. Karena sekecil apapun itu, biarkanlah bertumbuh melalui pelayanan kasih kita sehari-hari. Seperti biji sesawi yang kecil, berarti iman kita tumbuh dalam keheningan. Gak ada yang tahu, tiba-tiba tumbuh saja. Tumbuh dalam kesederhanaan, dalam pelayanan yang tidak mencolok. Maka biarlah keluarga kita menjadi taman di mana biji sesawi iman dapat tumbuh. Di mana biji cinta kasih terus bertumbuh. Tidak terganggu oleh tuntutan dunia. Tidak terganggu oleh tuntutan ego kita. Tidak terburu-buru bertumbuh oleh harapan yang tidak realistik. Maka kalau tema bulan keluarga GKI Taman Aries adalah kuat. Kuat dalam arti keluarga menjadi kuat. Yang pertama kita bahas hari ini, kasih yang bertumbuh dalam iman. Maka biarlah kasih yang kecil itu, iman yang kecil itu, dan buat Kristus tidak apa-apa menjadi kecil, biarkanlah bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Dan kita akan takjub nanti melihat dari kasih yang kecil, iman yang kecil, bagaimana Tuhan menumbuhkan menjadi pohon yang besar. Tuhan memberkati setiap keluarga. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, kita memasuki doa syafaat dan kita akan menikmati persekutuan dalam doa dengan cara bertukar pokok doa yang nantinya kita akan doakan bersama-sama dalam doa pribadi. Silakan saudara bertanya pada orang di samping kiri atau kanan, depan atau belakang, apa yang mau saya doakan. Dan katakan apa yang saudara mau didoakan. Kalau belum kenal, kenalan dulu. Mari kita berdoa. Allah para keluarga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini, firman-Mu yang telah menyapa hati kami semua. Menyapa para keluarga yang Engkau tempatkan sebagai ruang, rumah kasih, dan pertumbuhan iman. Kami berdoa bagi setiap keluarga, jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries. Mampukanlah setiap keluarga untuk menjadi tempat di mana iman yang kecil, sebesar biji sesawi, dapat tumbuh dalam kesabaran, dirawat dalam doa, dan diwujudkan dalam cinta kasih dan pelayanan yang tulus. Berkatilah tiap-tiap anggota keluarga, berkatilah setiap orang tua yang kerap lelah, setiap pasangan yang menghadapi perbedaan, dan setiap anak yang belajar arti kasih dan pengampunan. Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam berbagai keraguan, kelelahan, dan keputusasaan. Ingatkanlah mereka bahwa Engkau tidak menuntut kesempurnaan, melainkan hati yang terbuka dan sedia untuk dibentuk oleh kasih-Mu. Bagi yang sedang sakit, berikanlah penghiburan, pemulihan Tuhan. Bagi yang berduka, nyatakanlah hadirat-Mu yang menghangatkan. Bagi yang merasa sendirian, pertemukanlah mereka dengan saudara-saudari seiman yang dapat menjadi cerminan dari kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan di jemaat ini, bagi majelis jemaat, baik para penatua dan para pendeta, untuk layanan pengembalaan mereka bagi jemaat Tuhan. Engkau menyertai para pengurus komisi-komisi, guru sekolah minggu, para kantoria, pemazmur, pemusik, dan semua aktivis yang mengambil peran dalam layanan di tempat ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka hadir melayani Tuhan melalui umat-Mu, dan biarlah layanan mereka bagi umat-Mu dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Berikanlah para pelayan Tuhan hikmat dan kerendahan hati dan ketekunan untuk melayani tanpa mengharap pujian, tetapi dengan mata yang tetap tertuju kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kebaktian raya kaum muda Sinode Wilayah Jawa Barat yang sedang berlangsung. Biarlah Engkau juga menjamah hati tiap-tiap anak muda untuk menikmati kebaikan Tuhan dan persekutuan di antara anak muda seluruh Sinode Wilayah Jawa Barat. Kami berdoa untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga yang dimulai pembukaannya pada minggu ini, agar apa yang telah dirancangkan oleh panitia melalui setiap acara jemaat boleh dikuatkan dalam kasih, dalam persekutuan, dan dalam iman di dalam Engkau. Kami berdoa untuk kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Denis Wirawan dan Saudari Jessica Raharjo yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2026. Biarlah rahmat-Mu, penyertaan-Mu yang menyertai segala sesuatunya, sehingga kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah
dapat dilayangkan bagi kedua anakmu ini. Kami berdoa untuk proses pencalonan penatua 2026 sampai 2029, agar Tuhan berkati sertai, agar boleh menjadi kesempatan bagi gereja untuk merenungkan panggilan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Biarlah Tuhan kasih setiamu lah yang pada akhirnya menyertai kami semua, yang Tuhan beri kesempatan untuk kami saling mendoakan satu sama lain. Sekarang Tuhan, dengarlah ungkapan doa kami tentang dirinya yang kami bawa kepadamu. Disilakan jemaat Tuhan untuk menaikkan doa syafaat secara pribadi. Ya Tuhan, Kau yang tahu makna dari setiap permohonan doa ini. Kau yang tahu apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudari kami. Kekuatan, tuntunan-Mu, rahmat Tuhan, berkat-Mu, pemulihan, kasih setia-Mu. Biar Engkau berikan kepada saudari-saudara kami ini. Biar mereka menjadi kuat di dalam Tuhan, dalam segala kesederhanaan, dalam iman yang sederhana, dalam setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan boleh menolong. Kami mau menaruh dia di hati-Mu yang kudus, agar ia terus beroleh kasih setia-Mu yang mendekap dengan damai, dan agar ia dipegang oleh Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kami, yang kami angkat, kami taruh di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita dengan hati yang tulus bersukacita, sebab seperti yang tertulis dalam Mazmur 97 ayat 11 sampai 12. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan bersukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Kita dapat membawa persembahan syukur mingguan kita atau persembahan perjamuan kudus dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atau melalui scan kris dengan kode 00 untuk persembahan minggu dan kode 02 untuk persembahan perjamuan kudus. Atau dengan memasukkan amplop persembahan mingguan yang berwarna hijau ke kantong persembahan yang berwarna hitam. Dan amplop persembahan perjamuan kudus berwarna coklat ke kantong persembahan yang berwarna putih. Selama pelayanan persembahan diedarkan. Rajamu terus sanjungkanlah.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan, kasih setia dan anugerah Tuhan, serta berkat pemeliharaan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh datang beribadah pagi ini kepada Tuhan beserta keluarga kami. Saat ini kami menyerahkan persembahan syukur sekaligus menyambut undangan-Mu untuk hadir di meja perjamuan kudus. Terimalah ucapan syukur ini ya Allah, kiranya semua ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepadamu, dan berguna untuk terwujudnya misi kerajaan Allah yang menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita memberikan diri kita diutus oleh Tuhan. Tetaplah teguh dan tidak goyah oleh masalah serta godaan hidup. Percayalah kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Sebab itulah kunci keluarga yang kuat. Mari kita menaikkan pujian tema bulan keluarga. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih telah beribadah bersama kami di GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati.